Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk sahabat alamku dimanapun berada. Kali ini saya akan mencoba mereview tentang usaha rumahan yang saya geluti hingga saat ini. Jadi ini saya review, saya buatkan konten karena ada beberapa dari sahabat-sahabat itu yang ingin menanyakan tentang usaha apa saja yang baik untuk digeluti atau usaha sampingan selain dari bikin channel atau apapun itu. Jadi untuk saya sendiri tidak berpatok untuk satu usaha, tapi di rumah juga ada usaha sampingan, usaha rumahan. Nah, kalau saya tidak sibuk di luar, kalau misalkan lagi kosong kegiatan karena saya biasa ada pekerjaan lain, salah satunya proyek usaha jual beli ternak sapi. Nah, dan yang sekarang ini karena kondisi lagi sepi, jadi saya di rumah dulu gitu, kira-kira saya jual beli sembako. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus membuka jenis usaha-usaha lain, karena satu usaha sebenarnya sudah bagus, tapi lebih bagus kalau ada usaha-usaha lain, karena alasannya kebutuhan sekarang semakin tinggi. Jadi kalau kita mengandalkan satu usaha, yang namanya usaha itu ada namanya pasang surut. Jadi alangkah bagusnya kalau kita membuka cabang-cabang usaha lain, sehingga kita bisa tidak hanya berpatok sama satu sumber. Jadi untuk usaha ini saya ingin memberitahu kisi-kisinya, karena saya buka ini dari 2015 kira-kira. Saya mulai geluti usaha sembako. Usaha sembako ini sangat familiar di masyarakat menengah ke bawah, karena hasilnya pun memang cukup menjanjikan. Kalau hitungan saya dari 100% penjualan, misalkan dalam satu hari kita bisa mendulang uang 1 juta, berarti keuntungannya kita sudah dapat di 100.000. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hitungannya seperti ini. Misalkan salah satunya pulsa itu pulsa 10 misalnya, kita jual 13.000 pulsa 10, sedangkan modalnya hanya 10.500, berarti kita sudah mendapatkan 2.500 per satu kali transfer, kira-kira seperti itu. Belum lagi usaha lainnya. Jadi usaha andalan saya atau yang menjadi prioritas yang tidak boleh saya kosongkan kalau memang masih ada stok, yaitu pulsa sama bensin, kemudian minyak, Indomie, dan telur. Sedangkan yang lainnya itu hanya jualan-jualan pendukung, karena yang paling laris di sini, khususnya di tempat saya, Desa Tetangga, Kecamatan Pinanggia, Kabupaten Penang Selatan, adalah jualan-jualan seperti itu: pulsa, bensin, sabun, kemudian susu, minyak, dan pulsa. Jadi kalau sudah bisa menghasilkan dalam satu hari 1 juta penjualan, maka sudah pasti kita menghasilkan dalam satu hari itu keuntungan 100.000. Dalam keadaan seperti ini, yang kira-kira usaha atau pekerjaan lagi susah-susah saja, siapa yang akan memberi kita uang 100.000? Kemudian hitungannya kerja atau tidak kerja, usaha atau tidak usaha, pengeluaran tetap sama. Makanya tidak ada perhitungan selain kita membuka usaha untuk mendapatkan sumber penghasilan dalam mencukupi kebutuhan kita. Jadi sampai di situ dulu saya akan mereview apa saja yang menjadi jualan saya atau usaha rumahan ini, apa yang saya jual. Jadi ini adalah Pertamini saya. Alhamdulillah dalam satu hari bisa
paling kurang 1 jerken. Jadi dalam 1 jerken itu hitungannya karena modal 265 atau 270, jadi bisa 31 liter atau 32 liter. 32 liter berarti 320. Jadi untuk keuntungan bensin saja atau Pertamina untuk jenis satu usaha itu kita sudah bisa menghasilkan keuntungan 40 hingga 50 ribu. Kemudian yang ini yang paling lancar Indomie sama telur, sedangkan kopi-kopi ini hanya usaha-usaha pendukung. Kopi-kopi ini maksudnya bukan pelengkap saja, supaya karena kalau jualan lengkap itu maka akan didatangi oleh para pembeli, menjadi sumber penghasilan kita, karena kita bukan apa-apa tanpa pembeli. Namun saya bisa simpulkan dari 2017 hingga saat ini, jualan apa saja yang lancar di desa saya, yaitu pertama bensin, kemudian Indomie, telur, pulsa, dan minuman-minuman ini kayak itu. Ini hanya pelengkap saja, karena kadang juga ada yang tanyakan, karena kalau kita kosongkan ini, maka ketika ada yang menanyakan, dia misalkan tujuannya beli Indomie atau yang lain, kemudian lihat minuman ini, bisa juga dia ambil. Jadi seperti itu kira-kira. Namun tujuan utamanya bukan minuman ini. Nah, tapi karena dia lihat ada tidak kosong, maka dia pasti datang ke sini kalau jualan kita lengkap. Nah, jadi saya review ini kulkasnya untuk minuman dingin hanya 1. Kemudian ini karena sudah mulai kosong, saya belum belanja. Saya juga pasang TV di sini karena biar kita tidak jenuh tinggal atau duduk ketika pelanggan lagi kosong. Jadi saya bisa dikatakan lengkap walaupun jumlahnya sedikit. Di sini saya stok minyak agak banyak. Jadi kalau minyak ini adalah salah satu jualan andalan juga dan favorit masyarakat, karena untuk kebutuhan sekarang memasak ya, masyarakat kadang ketergantungan dengan minyak. Jadi minyak ini tidak ada matinya. Nah, ini gula tinggal 1 karena saya belum arahkan untuk dibungkus. Ini masih ada stok sisanya, hanya belum dibungkus. Ini gula cuma 1. Jadi ini ada juga teh ini 500 keuntungannya. Ada juga sambal dan fixin. Ini khusus sabun-sabun saya taruh paling belakang karena expirednya kan agak lama dia, sedangkan makanan itu expirednya cepat, jadi makanya kita harus taruh di depan. Ini sabun-sabun. Jadi teman-teman sahabat alam yang ingin membuka usaha rumahan, saya sarankan ya mungkin bagusnya di sembako, karena sembako itu tidak ada matinya. Karena di samping memang sudah kebutuhan dasar rumah tangga, ini juga menjadi penghasilan untuk kita yang kira-kira bingung, ada modal tapi ya, tidak tahu untuk buka usaha apa. Ini masih banyak yang kosong karena yang belum diisi, modalnya masih kurang. Jadi saya berusaha untuk melengkapinya. Ketika misalkan ada pelanggan yang tanyakan ini atau itu, tinggal kita bilang ada, karena memang stok barangnya ada. Saya juga jual rokok
walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi saya lihat rokok-rokok yang menjadi favorit di desa ini. Kebetulan saya juga merokok sebenarnya. Jadi untuk sahabat alamku, jangan bingung ketika misalkan ada peluang untuk buka usaha, ya buka saja. Kalau saya, saran saya ini buka usaha jualan sembako. Rumusnya sangat mudah. Itu tadi yang saya jelaskan, bahwa kalau kita berhasil mendulang untuk dalam satu hari penjualan 1 juta, maka sudah pasti keuntungannya kurang lebih 100.000. 100.000 itu adalah lumayan besar dan bisa mencukupi untuk kebutuhan kita. Saya ulangi bahwa usaha atau tidak usaha, pengeluaran itu tetap sama. Jadi tidak ada pilihan lain selain membuka usaha. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, sahabat alam, sekedar membuat konten usaha sembako untuk permintaan teman-teman. Kira-kira abang usaha apa atau usaha apa yang bagus dibuat untuk mencukupi kebutuhan. Dari saya, channel YouTube Tatang Milenial mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera dimanapun sahabat alam berada. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses bersama, tumbuh bersama dalam bidang usaha masing-masing yang kita geluti. Sekian dari saya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.